pemerintah Indonesia berpendapat bahwa solusi yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi insiden-insiden serupa adalah dengan cara segera menuntaskan perundingan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perundingan ini menyangkut batas wilayah darat dan batas wilayah maritim, termasuk di wilayah Selat Singapura dan perairan Sulawesi atau perairan Ambalat. Indonesia berpendapat bahwa perundingan menyangkut batas wilayah ini dapat kita percepat dan kita efektifkan pelaksanaannya. Saya sungguh mengerti keprihatinan, kepedulian, bahkan emosi yang saudara rasakan. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dan ke depan ini sungguhnya juga cerminan dari keprihatinan kita semua. Saya juga mengajak untuk menjauhi tindakan-tindakan yang berlebihan karena hanya akan menambah masalah yang ada. Saudara-saudara sekalian, cara kita menangani hubungan Indonesia-Malaysia akan disimak dan diikuti oleh negara sahabat di kawasan Asia, bahkan oleh dunia internasional. Selama ini sebagai pendiri ASEAN, Indonesia sering dijadikan panutan di dalam menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi di kawasan maupun di belahan bumi yang lain. Anda masih di Economic Challenges berbicara mengenai di Kinabalu pertaruhan ekonomi Indonesia. Bang Rizal, Presiden menegaskan harus segera diselesaikan perundingan perbatasan. Tadi Pak Fadil mengatakan tidak mudah karena Malaysia itu pasti akan mengulur-ngulur waktu. Lalu bagaimana supaya kita bisa memaksakan apa yang kita kehendaki itu? Gaya kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan? Ya harus berani injek kaki sedikit lah. Injek kaki aja nggak berani. Tapi kalau bicara juga dari tentu soal begini citra, ya. Tentu tidak harus presiden. Ya kan? Ada menterinya yang ngomong keras, ada yang jadi striker. Ini semua timnya ini tim staff semua. Ya. Tidak memilih, kecuali Fadil lah. Iya kan? Jadi semua main lemah semua. Kan harusnya ada yang striker, ada yang tukang kocok-kocok bola, ada yang defense, ya, sebagai satu tim. Apa perlu ada pelatih yang mengarahkan itu? Di mana harus jadi striker, di mana jadi pemain belakang? Ya, dulu dalam sejarah Indonesia, waktu Indonesia belum merdeka, diplomat-diplomat kita luar biasa loh. Ada Agus Salim, pendidikan SD aja kagak, tapi percaya dirinya luar biasa. Indonesia belum diterima jadi anggota PBB, belum merdeka, berani bicara di pertemuan PBB seolah-olah negara merdeka. Lalu apa yang salah, Pak? Karena Presiden SBY kebanyakan memilih staf, bukan memilih menteri. Ya kan? Kecuali Pak Fadil. Kecuali Fadil lah, saya kira. Ya, menteri itu kan harus berani mengambil inisiatif, tapi dalam satu harmoni. Ya, kita kalau mengerjakan sesuatu harus dinamis, harus progresif, tapi in one harmony. Tapi kalau cuma harmoni saja, ya dilecehkan oleh negara lain. Pak Fadil, bagaimana sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Bang Rizal tadi? Khawatiran kita, keinginan Presiden untuk segera, tapi dengan Malaysia yang juga begitu percaya diri, kita sulit untuk bisa merealisasikan apa yang kita mau. Memang dalam hal bargaining position itu, kita harus punya nilai tawar yang tinggi. Kita harus nilai tawar yang tinggi pada mereka. Kita harus mengatakan misalnya hal-hal yang pada akhirnya menunjukkan bahwa bargaining kita kuat. Misalnya, saya kira dalam hal bargaining ini ya tugas kita. Misalnya saya sudah telepon kepada Menteri Pertanian Perikanan Malaysia, Pak Nuh, mitra saya. Saya bilang kita kan belum tanda tangan MOU antara kita. Saya sudah lama MOU tersebut tertunda-tunda. Saya mau tanda tangan dengan Anda. Tapi saya minta Anda menyelesaikan masalah 1, 2, 3 yang berhubungan dengan konteks saya. Kemudian dalam konteks yang perbatasan tadi itu harus ada penanganan tersendiri.
Kalau memang kita tahu di situ ada hasil yang sangat besar, mesti terbuka kita Saya mengatakan dengar pada masyarakat. Pak Fadel pernah meminta pada Presiden untuk berkewenangan ikut menyelesaikan persoalan khususnya di Tanjung Berkait tadi. Apa sebetulnya akan dilakukan Pak Fadel? Tidak, saya akan hanya dapat tugas menangani masalah kelautan dan perikanan. Ketika masalah ini memasuki era masalah diplomatik, kemudian serahkan kepada Menlu. Tetapi kalau pertanyaan tadi, apa yang mesti kita bikin? Saya kira ada beberapa alternatif. Alternatif pertama adalah kita mesti dengan keras mengatakan, Anda mau nggak mengakui yang dikatakan PBB tadi, UNCLOS? Kalau Anda tidak mau, artinya Anda tidak menghargai PBB. Itu kita katakan sendiri terus terang gitu. Sejak 82. Kemudian selama ini sudah masuk wilayah kita, wilayah perikanan kita, wilayah perikanan tangkap kita. Kok selama ini sudah ada 5 asosiasi internasional yang terlibat, yang ikut dalam pengaturan wilayah perikanan ini. Malaysia satu pun tidak mau ikut dalamnya. Saya tanya kepada mereka, kenapa kalian tidak mau ikut sini? Mereka tidak mau mengakui bahwa itu sah PBB tadi. Jadi memang mereka-mereka ini sudah ya tidak mau mengakui, tidak mau ada pemahaman bersama. Nah, untuk itu kita mesti keras sama Tadi mereka. ya Pak Bang Rizal mengatakan harus ada orang yang berani, dan Pak Fadel juga mengatakan kita harus berani. Kalau harus berani, siapa yang harus berani di kabinet itu untuk mengatakan pada pihak Malaysia? Ya, saya kira tentunya semua teman-teman ada, bisa dengan tim, kita duduk lagi. Saya punya tim yang begitu kuat, Pak Prof. Hasim Jalal, tempat saya, penasihat saya, dan banyak tim-tim saya yang ikut dalam mengatur term of technologies. Bang Rizal percaya bahwa ada pihak yang berani? Saya khawatir. Indonesia ini nggak ada leader. Yang ada itu banyak kan dealer. Ya, dealer aja. Follower. Dan follower. Ya. Padahal justru dalam suasana kayak gini diperlukan leadership. Nah, tentu saya menghargai dua hal. Kalau dealer itu apa maksudnya Bang Rizal? Ya, dealer itu cuman Negosiator aja? Negosiator aja. Tanpa keberpihakan gitu loh. Nah, tapi saya menghargai dua hal dari Presiden SBY. Satu, mengatakan kita tidak usah perang dengan Malaysia. Iya. Tidak perlu. Ya, Malaysia bukan musuh kita. Dan itu bagus dari Presiden. Tetapi harus ada ketegasan. Nah, Presiden SBY sendiri memang bukan orang yang tegas karena kepribadian. Ya. Versi Pak Rizal. Versi saya berbeda. Nah, tetapi menurut saya dia harus ada orang-orang yang tegas. Orang-orang yang doer, yang implementer. Ya kan? Bukan juga levelnya staff juga gitu loh. Nah, kalau semua levelnya staff, kacau Republik ini. Baik, negara ini tampaknya membutuhkan leader dan bukan hanya sekedar staff. Jangan kemana-mana, Economic Challenges akan segera kembali.